Jadi itu adalah unitnya itu dia masih menggunakan combustion engine plus electric motor. Jadi dia kombinasi elektrik dengan combustion engine seperti itu. Nah, nanti kami juga ada unit yang full electric drive. Jadi memang unit itu dia benar-benar disuplai dari listrik. Jadi mungkin Bapak pernah lihat pernah lihat PLN ngolor kabel yang panjang itu sebesar 6 kV atau 6000 kV itu ditancapkan ke unit ya, unitnya jalan itu baik colokan dari listrik gitu tadi. Jadi dia langsung dari pembangkit masuk ke trafo ya, atau itu nanti masuk ke switchgear atau yang safety-nya, nanti setelah itu masuk ke unit. Jadi unitnya murni digerakkan oleh motor elektrik penggeraknya. Jadi memang benar, jadi dia bergerak, kabelnya itu digulung gitu ya, ikut gerak ke sana. Karena unit ekskavator ini dia bukan tipikal unit yang untuk movable, jadi dia untuk loading unloading gitu tipenya. Kalau mungkin Bapak Ibu yang pernah lihat, kalau anak kecil kan bego ya, nah itu saya juga, anak saya itu juga senang kalau lihat bego itu. Nah itu sebenarnya dia bukan unit untuk movable, jadi dia lebih ke untuk loading unloading. Jadi unit itu sebenarnya nggak banyak gerak, jadi diam dia untuk loading unloading seperti itu. Inti dari penggunaan dari ekskavator seperti ini. Nah yang terakhir nih ada untuk full baterai. Jadi nanti unitnya itu memang benar-benar full baterai atau electric vehicle ya sekarang. Jadi pakai baterai. Dia semuanya untuk penggeraknya ada dari motor. Nah ini sementara unitnya ini masih ada di Eropa ya, jadi belum sampai ke Indonesia. Nah mudah-mudahan tahun ini bisa datang ke pameran. Mungkin Bapak Ibu yang pengen pengetahuan pertama, mungkin kalau ada yang ke Jakarta bisa main ke Mining Expo ya. Itu berjajar beberapa distributor alat berat di situ. Wah itu memang lapangan itu udah banyak unit-unit yang mulai dari kecil sampai besar. Nah mungkin di sini saya akan konsennya untuk ke hybrid mesin ya. Jadi ini saya akan mengulas sedikit terkait untuk hybrid mesin. Jadi mungkin bapak-bapak sistem hybrid ini bukan hanya ada di passenger car seperti itu ya. Jadi kita juga ada untuk yang unit untuk ini ya, untuk heavy duty ya. Heavy duty. Jadi nah ini produknya Pak ya. Kita lihat ini barangnya seperti ini. Jadi dia jenisnya ekskavator. Mungkin Bapak Ibu yang dari teknik alat berat ada? Mungkin ada. Mungkin saya katakan Pak, ini ada banyak. Nah, ada yang dari kendaraan ringan Pak? Oh banyak. Siap. Berarti nanti sedikit saya terangkan Pak ya. Jadi ekskavator itu unitnya adalah full hidrolik. Jadi mungkin bapak-bapak, ibu-ibu yang pernah lihat lihat mobil ya. Mobil itu kan ada steering ya. Steeringnya bisa lah. Kalau ini unit ini bisa muter 360 derajat. Nah, kadang kalau pertama saya masuk itu kok bisa ya, kok nggak ruwet kabelnya. Terus kalau bisa itu kok ini kok nggak ini ya, kok nggak nyantol, nggak putus kabelnya, itu kok muter 360 derajat, gimana caranya? Nah, ternyata setelah saya masuk unit ini adalah full hidrolik. Jadi dia bergerak itu menggunakan fluida. Jadi fluida hidrolik. Jadi dia pergerakannya bukan menggunakan diferensial ya. Kalau di mobil itu ada diferensial. Nah, dia menggunakan yang namanya hidrolik motor. Jadi dia menggunakan fluida. Nah, makanya dia kalau kita ngomong unit ini bukan unit untuk yang moving. Jadi dia memang untuk moving tapi nggak boleh banyak moving. Jadi memang terutama diperuntukkan unit ekskavator adalah untuk unit loading unloading. Jadi itu pekerjaan yang ngambil, buang, garuk-garuk, nah seperti itu. Jadi dia bukan untuk jalan jauh gitu, nah, seperti itu. Ya mungkin ini pengenalan unit terkait HB365 ini. Saat ini isu ESG adalah hal yang sangat penting Pak. Dalam industri alat berat, IoT dan Komatsu harus hadir dengan menginisiasi dan berinovasi dalam menurunkan gas karbon.
Untuk menjawab masalah tersebut, kami sudah menyiapkan produk terbaru kami yang menggunakan teknologi hybrid yang lebih ramah lingkungan. Dari inovasi yang dikembangkan sejak tahun 1999, tersebar lebih dari 5.000 unit di seluruh dunia. Dengan mengedepankan teknologi terbaik Komatsu, pertama, ekskavator kelas 30 ton dengan teknologi hybrid system, mengurangi konsumsi bahan bakar hingga 17%, menurunkan kadar emisi gas buang hingga 13 kg per jam, produktivitas tetap optimal, tangguh di berbagai sektor aplikasi. Kemudahan dan kenyamanan bagi pelanggan. Memperkenalkan Komatsu H365D1, Reinvent Sustainability. Ya mungkin itu Mas, Bapak Ibu terkait sekilas ya penggunaan ekskavator. Dan mungkin Bapak Ibu kalau melihat masuk ke dalam kabinnya ekskavator itu kok wah, kayak anak kecil main game sebenarnya. Penggunaannya itu hanya menggunakan joystick ya. Jadi dia menggerakkan semua pergerakan itu hanya menggunakan joystick. Dan kalau kita travel itu ada pedal 2 di depan, nah, kakinya ada 2 di depan. Seperti tadi lihat di video itu, terus kita menggerakkannya itu hanya menggunakan joystick. Jadi ini hanya apa namanya ya? Hanya kalau kita lihat itu kayak anak kecil bermain video game lah, konsol itu ya. Nah, seperti itu sih. Nah, sebenarnya yang mendasari kita memang dari isu lingkungan ya. Salah satu kita meluncurkan unit hybrid 365 ini. Nah, untuk perbedaan ya. Jadi kita punya unit, Bapak Ibu mungkin tahu, unit konvensional itu ada kita namanya PC ya. Kalau kita kode ekskavator itu di Komatsu namanya PC ya. Nah, PC 300-8M0 itu dia ngomongnya konvensional. Jadi memang dia full hidrolik ya, engine dan hidrolik. Namanya ada pompa, engine pompa, hidrolik, dan ada hidrolik motor. Nah, ini kita nanti dengan hybrid ini ada ketambahan elektrik motor. Nah, jadi ada elektrik motor. Nanti elektrik motor itu salah satu dia berdampak. Jadi dengan ada elektrik motor dia bisa menurunkan fuel consumption itu sampai 17% dibanding dengan yang konvensional. Jadi mungkin mengapa banyak yang hybrid itu di ini ya digalakan, salah satunya memang dia mampu menurunkan fuel consumption yang pertama. Dan yang kedua itu dia juga bisa mampu dengan engine baru, jadi dia mampu menurunkan kadar emisi. Jadi nanti mungkin saya jelaskan di sini, mungkin Bapak Ibu yang teknik kendaraan ringan atau ini ya mobil atau apa itu mungkin ada tahu namanya nanti EGR. Nah, nanti EGR itu salah satu yang sekarang beberapa mobil tuh sudah yang terbaru itu harus sudah ada include lah di situ ya. Salah satu nanti saya kan ini, jadi ini ada di alat berat pun juga mengaplikasikan komponen tersebut. Nah di sini seperti apa sih unitnya? Nah mungkin Bapak Ibu
masih ini ya mungkin melihat sekilas seperti apa. Jadi kita sama ya Pak. Unitnya itu sebenarnya ada di kita penggeraknya masih engine. Jadi kalau alat berat itu mayoritas adalah diesel engine. Jadi dia tidak ada yang menggunakan gasolin. Jadi dia diesel engine karena dia lebih ke arah torque ya. Jadi torsinya tinggi ya, rata-rata untuk power jadi seperti itu. Nah, karena yang power itu lebih arah ini ya ke diesel ya, ke diesel engine karena combustion yang jenis diesel bukan yang gasolin ya. Nah, di sini sebenarnya basicnya eksavator itu adalah dia ada engine. Engine itu akan memutar pompa. Jadi engine itu RPM-nya tetap ya, naik turun tergantung nanti beban pompa. Jadi mungkin Bapak Ibu bisa lihat di sini itu ada engine. Nah, sebelumnya di depannya tuh engine itu langsung dikoppel dengan pompa ya. Jadi ada engine, nanti dia akan dipasang pompa. Nah, pompa ini adalah yang mengalirkan fluida. Kalau kita namanya itu oli. Bahasa ininya kita itu fluidanya itu nanti akan digunakan untuk menggerakkan namanya hidrolik motor. Seperti itu. Nah, hidrolik motor nanti ada di mana aja? Nanti ada di undercarriage, itu ada yang bagian bawah, Bapak Ibu nanti. Nah, itu dia akan menggerakkan namanya travel motor. Jadi dia untuk yang travel ke depan. Nah, itu dia menggunakan juga hidrolik motor. Sama untuk yang memutar unit. Nah, jadi unit itu diputar itu menggunakan hidrolik motor juga. Itu yang konvensional ya. Jadi kenapa mungkin Bapak Ibu yang pernah lihat unit barang ini ya, eksavator kok bisa dia 360 derajat, dia kok kabelnya nggak ruwet, terus ininya nggak nyangkut atau apa, itu memang di sini adalah full hidrolik. Jadi dia full fluida ya, jadi penggerakannya itu fluida. Jadi dari atas kok bisa ke bawah terus dia nggak ruwet kan? Nah, itu ada fluida nanti.